Tes. Ono sol merah. Ya ya. Itu tes. Guys, cek. Cek. Kamu mau apa? Ah, bapakmu berarti. Belum udah itu udah. Itu kutuan. Boleh itu. Mata-mata. Satu-satu. Ini ungunya ya? Ini. Putih enggak? Warna putih sih. Suhu ya. Suhu mas. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudaraku yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, juga kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya muliakan juga rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin, pagi hari ini Allah masih beri kita hidup, baik kehidupan hati maupun kehidupan jasmani kita. Allah masih beri kita sempat, Allah masih beri kita kuat, Allah masih beri kita taufik dan hidayah untuk melanjutkan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi sudah sholat subuh berjamaah, mungkin sudah zikir pagi, sudah ibadah-ibadah yang lain. Kita lanjut juga hari ini. Pagi hari ini beribadah dalam bentuk apa? Belajar. Thalabul ilm itu termasuk ibadah. Karena itu diperintah dalam agama. Oleh karenanya mari kita niatkan untuk beribadah, untuk mencari ilmu ini ikhlas lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini menjadi salah satu amal saleh yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, para keluarga, para sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai hari kiamat. Mengingatkan bahwa hari Jumat min afdali ayyamikum, termasuk salah satu hari-hari paling utama, termasuk hari raya pekanan. Sehingga salah satu amalan yang dianjurkan adalah fa'ksiru
as-salata alayya fi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kalian membaca salawat untukku. Jadi bukan sekedar membaca salawat, tapi memperbanyak. Maka ada amalan-amalan sunnah, diantaranya adalah memperbanyak bacaan salawat. Sekali salawat kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas berapa oleh Allah Subhanahu wa taala? Balas berapa kali, Mas? 10. Man shalla salatan wahidatan, man shalla alayya salatan wahidatan, atau salatan sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan membalas 10 kali salawat. Di dalam hadis yang lainnya juga, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10 salawat, Allah akan balas dengan 10 salawat. Kemudian wa huttat anhu 10 khati'at, dihapus 10 dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dan ditinggalkan baginya 10 derajat. Oleh karena ini, mumpung hari Jumat, mari bisa kita baca salawat sebanyak mungkin, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Baik, tentu salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau redaksi-redaksi yang lain yang banyak yang sahih. Kalaupun tidak bisa panjang-panjang, ya pendek-pendek, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad misalnya. Demikian sekedar mengingatkan. Mari kita lanjut sampai bab ke terakhir, yang terakhir, keempat atau kelima. Halaman pinten, Mas? 27. 26 berarti. Sekarang 26 bawah itu ya. Baik. Berarti kalau di terjemahan halaman 46, betul? Iya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa pemanasan. Loh, Mas Dedi belum ya? Belum hadir? Baik, masih ada udzur. Semoga Allah beri kesabaran dan kesembuhan buat beliau dan keluarganya. Amin. Hari ini hari Jumat Mas Nur Kliwon. Wahai wakilnya Mas Nur, Jumat Kliwon. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tanggal berapa, Mas? Mas Teguh. Nah, wis. Pokoknya nggak tanggal. Ini tanggal 6 apa tanggal 2? Tergantung. Ya, kalau Hijriah tua 29. Jumat Kliwon 29 Rabi al-Awwal. Berarti besok sudah Rabi al-Thani atau al-Akhir. Tayyib. Jumat Kliwon 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Bismillah, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca Khamisan pasal kelima. Yang kemarin sudah kita baca Rabi'an ijabatut du'a, bahwa doa itu selain sebagai sebuah ibadah, doa juga kalau dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha itsmun wa la qati'atu rahim illa atahu Allahu biha ihda salas." Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah
memanjatkan sebuah doa dengan catatan tidak berisi dosa, tidak berisi pemutusan silaturahim, pasti Allah beri salah satu di antara 3 kemungkinan. Yang pertama, imma an ta'ajjala lahu da'watu. Langsung cash dikasih yang pertama. Doa minta ini kasih, minta itu kasih di dunia ini. Wa imma an yattakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, tidak dikasih di dunia tapi kelak dikasih pada hari kiamat. Pada hari kiamat di akhirat. Wa imma an yusarrifa anhu atau yusrifa anhu minas su'i misliha. Yang ketiga, Allah hindarkan dari keburukan, dari bahaya, dari kejelekan yang setimpal dengan permohonan atau isi permohonan doanya itu. Jadi intinya sama, Allah kabulkan. Maka banyak-banyaklah kita berdoa. Kata para sahabat, qalu idzan nuksir, kalau begitu kami banyak berdoa wahai Rasulullah. Qala Allahu akbar. Silahkan, karena Allahu akbar, Allah maha lebih banyak lagi pengabulannya kepada kalian. Nah, tetapi apakah semua doa itu memang memenuhi syarat sehingga pasti dikabulkan oleh Allah? Tidak. Khamisan, poin atau pasal kelima ada man la yujabu lahu doa. Doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Berarti at-tayyibu, at-tayyib salah satu asmaul husna. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maha bagus, maha sempurna adalah at-tayyib. Innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Maka doa tadi mesti baik, tidak mengandung pemutusan silaturahim, tidak mengandung dosa. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sungguh Allah memerintah orang-orang beriman supaya melakukan perintah yang disampaikan kepada para rasul. Artinya orang-orang mukmin diperintah oleh Allah seperti orang perintah yang diberikan kepada para rasul. Faqal, yaitu Allah berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah, makanlah yang baik-baik dan beramalah yang saleh, beramalah yang baik. Perintah Allah kepada para rasul apa? Supaya mengonsumsi makanan apapun yang baik, yang halal dan tayyib. Halal zatnya, tayyib zatnya, halal caranya, tayyib caranya. Wa'malu salihah, perintah kedua, dan beramalah yang saleh. Pertama, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian. Ini perintah kepada para rasul. Yang kedua, ketika Allah sudah memberi banyak rezeki yang thayyib, yang halal, yang baik, wa'malu salihah, dan beramalah yang baik. Syukurlah kalian kepada Allah karena sudah dikasih karunia nikmat dengan beramal yang saleh. Ingat, para rasul itu manusia pilihan. Pasti itu orang terbaik. Pasti mereka bertakwa. Pasti mereka golongan orang-orang yang sempurna, dijamin selamat dunia akhirat. Tapi masih juga disuruh, diperintah oleh Allah apa? Beramal. Jadi ayat ini juga menunjukkan tidak ada orang yang boleh keluar dari syariat Islam merasa sudah sampai tingkatan apa? Ma'rifah, tingkatan hakikat, sudah pol, syariat tidak berlaku. Ini orang jahil murakkab. Wong bodoh ngaku pintar, wong kleru ngaku bener. Wong sekali bernabi dan rasul yang pasti orang top, jamin selamat bejo dunia akhirat saja masih disuruh, diperintah oleh Allah supaya beramal soleh.
Lah kok wong cah wingi sore jenggot dhewe ra duwe. Atau mungkin modal jenggote berapa meter Mas biasanya? Mentang-mentang jenggote wis donjur, ora perlu sholat, ora perlu. Nggak ada. Ini penting ya saya tambahkan di sini. Karena akhir-akhir ini juga banyak orang yang aneh-aneh itu. Ngene apa nggih? Macam-macam anehnya. Sholat jari ini Al-Quran orang sholat 5 waktu. Jari ini mbok bener orang. Krungu-krungu, umpama ana sing bener ngomong ngono kuwi cetok kleru niku omongan. Ana sing ngomong jari ini Islam ora sempurna. Jari ini iku enak. Seandainya ada yang ngomong seperti itu berbahaya. Ini tadi apa? Wong bodoh ngaku pintar. Wong kleru ngaku bener. Sok. Inni bima ta'maluna alim. Sungguh aku Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Perintah yang kedua kepada para rasul, ya ayyuhalladzina. Kali perintah kepada rasul. Perintah kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian. Ini poin pertama. Poin kedua yang berkaitan dengan masalah doa yang tidak dikabulkan tadi, di sini kalimatnya. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian beliau mengisahkan seorang lelaki yutiru safar, yang melakukan safar yang lama, yang jauh. Perjalanan yang lama, yang jauh itu bikin lelah, bikin kusut, otomatis itu ya. Meskipun dari rumah itu, lihat dandan lihat atus ya bikin telu. Tahu Mas, Arab lelungan atus ya bikin telu. Nek ping pindho tahu? Nah, tahu ya. Nek sing bujang ora ratus. Nek sing di bojo ping pindho ping telu bareng. Suare arep lelungan suwe. Dirampel dhisik. Ya. Meskipun begitu surah naik mobil ber-AC atau mungkin naik pesawat wis, tetap kalau perjalanan jauh itu nanti sampai di tempat mesti apa? Kusut loh. Maka di sini beliau menyebutkan zakarur rajula yutilu safar, yang melakukan perjalanan jauh, apalagi zaman dahulu belum ada AC mungkin. Masih naik unta, naik kuda, naik keledai, jadi banyak debu macam-macam. Apa? Asy'asa, usut, rambutnya berdebu, akbar, wajahnya, tubuhnya berdebu. Dalam kondisi capek, berat, menderita, pokoknya mesake banget lah. Itu nek jejaluk itu, meminta itu layak untuk diberi. Apalagi minta kepada Allah. Kondisi seperti itu. Ditambah lagi yang mutu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa? Ada berdoa. Kemarin apa? Mengangkat dua tangan ke langit, menunjukkan Allah di mana? Di atas langit. Jadi kalau Allah di mana-mana ya orang saya ngangkat. Ya Allah, aku nyuwun gitu. Orang nang kiwa nang tengen. Iya kan? Tapi mintanya ke atas. Ini juga ada aneh-aneh orang itu ngomong Allah di mana-mana. Ilmunya iya, Allah meliputi ilmunya di seluruh, di mana-mana ilmunya. Tapi Allah, zat Allah di atas langit, dan ini ijma. Ya, ada ijma bahwa Allah itu di atas langit. Gak main-main. Yang ketiga, sudah begitu berdoa lagi dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Memohon kepada Allah, bertawassul menggunakan Al-Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Mohonlah kalian kepada Allah, fad'uuhu, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama yang maha indah itu. Ini disyariatkan kita bertawassul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ar-Rabb. Itu nama Allah. Rabbul Alamin.
ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbu, ya Tuhanku. Tetapi meskipun di satu sisi tadi dalam kondisi capek, lelah, dan pantas untuk diberi, kedua mengangkat kedua tangannya ke arah langit, ketiga berdoa bertawassul dengan Asmaul Husna, tetapi di sisi lain wa mat'amuhu haram, ternyata selama ini dia mengonsumsi barang-barang yang haram, baik haram zatnya maupun haram cara memperolehnya. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram, mungkin haram zatnya, ada mungkin haram cara memperolehnya. Wa ghudhiya bil haram, berarti selama ini pun dia diberi penghasilan, diberi penghidupan, pencahariannya dari hal-hal yang haram, pokoknya serba haram lah, dengan pakaiannya, penghasilannya, pekerjaannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana yustajabu lidzalik. Ya kalau seperti ini bagaimana mungkin ia dikabulkan? Karena apa? Meskipun melakukan hal-hal yang dianjurkan, tetapi masih ada penghalang-penghalang. Maka yang betul adalah melakukan hal-hal yang baik lalu menghilangkan penghalang. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah, salah satunya adalah di samping kita berusaha melakukan adab-adab atau hal-hal yang bisa membuat doa kita terkabul, di sisi lain hendaknya kita mencari apa yang kira-kira membuat doa itu terhalang, lalu kita hindari. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya, bukan hanya masalah doa. Ada orang rajin sholat, rajin ini macam-macam, tapi di sisi lain masih berbuat syirik misalnya. Ada rajin ibadah, oh jangan tanya ibadahnya, hampir semua dikerjakan, tapi ada penghalang. Apa itu diantaranya? Syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Gugur semuanya, tidak diterima, muspro, sia-sia belaka. Ini juga termasuk masalah doa. Yang keenam, sadisa, ma yunha anhu fit du'a, hal-hal yang dilarang kita jadikan isi doa kita. Jadi hal-hal yang dilarang kita minta dalam doa kita. Apa yang dilarang dalam doa kita? Yang pertama, jadi isi doa yang dilarang, gitu maksudnya. Kita tadi boleh, ma min muslimin yad'ullah bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Jadi enggak ada dosa, enggak ada memutus silaturahim. Pasti Allah kabulkan. Masalah satunya itu nanti. Nah, isi doa yang dilarang. Yang pertama, an-nahyu an ta'jilil uqubati fid dunya. Nah, ini enggak boleh. Meminta, memohon kepada Allah supaya disegerakan siksanya di dunia. Logika sepintas betul. Bagaimana betulnya? Lah kalau di akhirat kan panase geni kuwi tuikel matikel. Tinimbang nang sok nang neraka. Wah, wis mbok ora iso dibayangke, ndak bisa itu. Urusan akhirat ndak bisa. Ndak bisa kita bayangkan, belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Pokoknya ndak ada terbersih. Yang jelas itu amat sangat berat. Tinimbang sok berat neng akhirat mending disiksa nang dunya wae. Logikanya kan ada betulnya, ya enggak? Tetapi ini enggak boleh. Rumangsanya kita, memangnya kita ini mampu kok. Meskipun di dunia itu dibanding akhirat enggak ada apa-apanya. Tetapi namanya siksaan itu berat. Musibah itu berat, sangat berat. Makanya tidak boleh kita minta disiksa di dunia. Daripada minta disiksa di dunia, jelas doa kita Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya itu aja. Jangan minta disiksa. Lah kalau di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan, dihindarkan dari siksa, ya wes bebas. Meskipun barangkali dia merasa berat dulu pernah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, atau mungkin sudah putus asa. Pak Ustaz, saya itu sudah melanggar 10 kali, pernah ditompok, wes mendingan. Wah, janganlah. Yang bujang-bujang itu jangan mutungan, ya, jangan lokro, Mas ya. Oh, jenggot nanti mutungan, wah, kerok weh. Apa jenggot nanti, wah, ditolak ping 3 mundur. Semangat, tidak boleh. Termasuk ini minta disiksa di dunia, nggak boleh. Mana dalilnya? An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aada rajulan minal muslimin. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saudaranya yang muslim di antara sahabat saat itu. Perhatikan baik-baik, jadi banyak ya faedah dan pelajaran kita petik zaman. Jadi kalau baca itu ambil faedahnya. Bukan sekedar apal, bukan sekedar kita baca, bukan sekedar ngaji untuk berkait majelis ilmu, tapi orang itu ilmu. Apa itu? Setinggi apapun kedudukan Anda, sehebat apapun jabatan Anda, ketakwaan Anda, kesolehan Anda, dan tidak ada yang menandingi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tapi beliau tidak segan, tidak gengsi. Seorang manusia paling tawadhu tetap mau menjenguk sesama muslim. Meskipun barangkali saudara muslimnya itu orang miskin, orang mungkin tidak dikenal, mentang-mentang sudah kaya, sudah punya titel, sudah punya jabatan, sudah jadi orang hebat, lupa sama sesama. Ini beliau menjenguk orang sakit. Qad khafata fasara mislul farh. Saking beratnya sakit yang diderita, badannya tinggal longlit. Longlit ini apa Mas? Balung karo kulit, ini istilah. Diibaratkan ini anak burung yang masih kecil kan orang duwe daging, Mas. Lagi netes itu. Pernah lihat? Burung, anak burung. Jadi belum punya bulu, kan masih ya kayak kerangka tapi dibalut oleh kulit. Betul itu. Mohon maaf itu matanya kita oleh gede-gede kan. Saking sudah enggak. Ini juga sama. Kasusnya seperti ini. Saking kurus kering sudah sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Nabi kan curiga. Ya, beliau seorang nabi paham ya, melihat kondisi itu paham. Bukan berarti tahu perkara gaib, tidak. Tetapi paham. Apakah engkau pernah memohon atau meminta sesuatu kepada Allah? Lalu dijawab, na'am. Betul wahai baginda Rasul, kuntu aqul. Dulu saya pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ma kuntu mu'a. Nah, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, apabila ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah, siksaan yang kelak akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, fa'ajilhu li fid dunya, segerakan saja jenis siksaan itu untukku di dunia. Kata orang tadi begitu. Apa yang akan engkau siksakan kepadaku nanti pada hari kiamat, segerakan di dunia saja, kata orang tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ya, la tutiq, engkau tidak akan mampu menahan siksaan itu di dunia. Wala tastati', afala qulta, mengapa engkau tidak memohon saja kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengapa engkau tidak berdoa ini? Bahasa kita doa sapu jagat. Ya Allah, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungi, jaga aku, jauhkan aku dari siksa api neraka. Seberat apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, seputus apapun barangkali harapan kita, karena saking kita tahu betapa banyak salah, dosa dan kekurangan kita, tapi jangan pernah putus harapan, putus asa, senantiasa husnudzon kepada Allah, dan jangan menyiksa diri. Jadi jangan minta disiksa, hatta di dunia, apalagi minta siksa di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ini ada orang sebagian pernah ya, entah guyon entah apa, entah tulisan entah apa, kadang-kadang entah itu cuman guyon, tapi itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh, itu berbahaya, bisa masuk dalam olok-olok. Konon katanya ora apa-apa mlebu neraka kan bareng artis jadi. Bilang ngawur banget. Romansanya meneh. Memangnya romansane nek akhirat iso ketemu penak-penak apa? Enggak bisa, jemaah. Enggak bisa seperti itu. Kemudian setelah memberikan nasihat dan petuah serta ilmu, bisa jadi tadi niatnya baik tapi tidak punya ilmu, keliru. Makanya orang itu bukan hanya niat baik, logika sepintas benar, logikanya sepintas benar tapi nggak betul itu. Karena kalau kita logika lebih dalam juga nggak betul, nggak akan mampu Anda. Maka Nabi pun mendoakan tadi, fada'allaha lahu asyifa fasyafa. Beliau pun kemudian berdoa kepada Allah, fada'allaha lahu, berdoa kepada Allah untuk si saudaranya yang sakit, fasyafa. Allah pun lalu memberi kesembuhan kepadanya. Masya Allah, jemaah, penting banget ya. Orang menjenguk orang sakit itu penting. Di samping itu ibadah. Ya, salah satu hak sesama muslim adalah ketika sakit dijenguk. Ya, datul marid. Tapi ketika menjenguk itu banyak faedahnya. Sing biasane orang kancane sudah mumet, pusing macam-macam pikirannya, teko seneng. Konon sebagian ikhwah pernah cerita ke saya, ibunya yang terkena COVID sudah harus masuk ICU. Ya kan tidak boleh ditunggu. Tapi teman ini ngeyelun. Iya, ibu sudah peduli, pokoknya ngeyel. Kalau di rumah sakit harus tunggu, kalau enggak bawa pulang. Wow, itu tegas mas. Akhirnya boleh ditunggu. Setelah sehari sudah nggak bisa. Begitu anaknya nunggu sama menantunya, apa yang terjadi? Diizinin. Namanya orang itu kan seneng. Di rumah sakit wis loro, orang sing nunggu, orang oleh ditilii. Nonton kancane ya dok lenger kabeh. Lu tambah mumet. Begitu anaknya datang, Masya Allah, dengan izin Allah, dengan sebab itu Allah kasih apa? Rasa gembira. Akhirnya keluar dari sini, seneng. Orang tuh nek seneng, insya Allah setengah sembuh itu sudah. Dengan sebab seperti itu, jadi dijenguk, seneng, rasa akhirnya dengan izin Allah sembuh ibunya. Dan dua orang suami istri ini, anak dan menantu ini, dites negatif. Orang positif, ibunya tes negatif. Masya Allah. Pentingnya jenguk. Belum lagi mungkin mendoakan. Paling doa ini penting banget jenguk. Bisa jadi orang yang sakit tidak ngerti bagaimana mungkin selama ini nggak pernah sholat. Pernah kan jenengan jenguk orang sakit, kalau yang sakit itu berhari-hari di rumah sakit tidak sholat. Pernah nggak sering? Kasih tahu loh, jenengan ini berarti tolong di orang sholat. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan sholat. Yang betul ngerti caranya. Ini ngaji lah. Jadi pentingnya menjenguk itu kasih ilmu tadi, kasih doa, kasih ilmu dan seterusnya. Ya. Pertama yang dilarang apa? Tidak boleh minta disiksa. Jaluk nyuwun siksa we ora pareng, apa meneh nyiksa dhewe. Napa niku nek nyiksa dhewe? Wow, cerdas. Orang
Ada nggak orang bunuh diri? Wah, sudah dia menyiksa dirinya sendiri, besok akan disiksa lebih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Itu solusi yang tidak solutif. Solusi menurut dia tapi tidak solutif. Ini selotif. Isolat. Apa sering masing gue melester? Malah remuk. Makanya ilmu ya Allah. Ilmu jamaah. Ilmu melakno sanadyan ya. Isi. Kopi. Level berapa Mas? Gak berdua. Halo, siji weh. Tetep awake dhewe ora oleh leren lenga. Dijarak, itu dijarak loh. Nah saya tadi pakai masker, sekarang copot mau ngomong orang penak nih Mas. Jadi tetap dijarak loh ini, jangan kira nggak dijarak. Dijarak bener Mas? Jarak, nyatanya orang mepet kok. Mepet ngantuk. Loh, nek orang dijaraki pangkon. Mau dikira ini paling gue embet tenan boten. Usah tok ngaku sih ora. Ning jarake ora 2 meter, wong level 1. Nek loro ya 1 meter, level 4 2 meter. Ki level 1 yo. Level pangku. Ya setengah meter. Alhamdulillah. Ora level pangku. Baik, yang kedua, an-nahyu 'anil i'tida'i fi du'a. Meskipun doa itu ibadah, bahkan kita disuruh ngamen kepada Allah terus tidak henti. Perbanyak doa. Ning ojo kebangetan len njaluk. Len nyuwun marang Allah ya. Allah iki mau pirsa. Kita belum berdoa itu sudah paham Allah, sudah tahu, maha tahu Allah. Apa yang dalam kerentek hati kita Allah sudah maha tahu. Tapi kita tetap diperintah supaya menyampaikan, mengungkapkan, karena ini ibadah. Namun begitu jangan kebablasan. Contohnya, misalnya, siapa yang sing bujang kan? Oke, bujangan itu kena terus. Iya, misalnya ya Allah, berilah saya istri, disebutkan detail kabeh. Tegal. Yang hidungnya ukurannya 5 cm, jangan terlalu mancung, tapi jangan pesek ya Allah. Mau disebut ke, ora usah. Rambutnya itu saya suka yang agak-agak kriwil, tapi aduh gimana ya Allah, nggak usah. Meskipun yang mohon kita nanti nangis, ini rasa disebutkan ngono kuwi. Kita enggak orang sing tahu apa ya. Kok podo lidungane. Lu memang ada, jujur dulu pernah saya sampaikan, orang sing njaluk alis, ya Allah yang alisnya tebel. Wes njaluk sing solehan lho. Allah Maha tahu sing soleh cocok kuwi. Soalnya kalau dirinci seperti itu nanti nggak ketemu Mas. Betul. Aduh ini jane apik nih ukurane kurang 1 cm. Ganjelan. So wae nang swarga masyaallah. Wes. Jadi nggak boleh berlebihan. An Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu annahu sami'a ibnahu yaqul. Suatu kali beliau mendengar putranya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyadha an yaminil jannah idza dakhaltuha. Nah, ini rincian Bang. Ya Allah, aku mohon istana putih. Ya, di sebelah kanan surga atau surga sebelah kanan ketika aku besok masuk ke dalam. Wes minta surga Firdaus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu minta surga Firdaus. Bosok iki rupane putih. Istananya atau bagaimana? Ndak usah. Wes pokoke mlebu swarga itu paling top. Bahkan penghuni surga yang masuknya terakhir berarti penghuni neraka yang keluar terakhir, bukan keluar terakhir. Orang mukmin yang terakhir keluar dari neraka. Orang mukmin yang banyak dosa, ahli maksiat terakhir, tapi masih beriman, keluar terakhir dari neraka,
masuk terakhir ke surga, itu masih dapat 10 kali kerajaan dunia. Wis kerajaannya otomatis ana permaisuri mboten. Menek kerajaan kosongan jenengan dadi apa? Wah, jane ora duwe permaisuri, ora duwe rakyat, ya kepiye? Penuh. Artinya jangan khawatir sih. Begitu ya. Jadi ini seperti ini. Faqala ya bunai na le tole salillah tabaraka wa taala al jannah. Yen kowe nyuwun marang Allah, nyuwun swarga. Titik. Serasa dirinci. Wa'ud bihi minan nar. Mintalah perlindungan engkau kepada Allah dari siksa api neraka. Mengapa? Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mergo mbiyen bapakmu iku tau mireng pangandikane Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakun qaumun ya'taduna fid du'a'i wa tuhur. So ana ing perjaning zaman, mungkin gitu bahasanya. Bakal ana wong-wong sing yen donga nyuwun marang Allah kuwi kebanget. Klebu wong-wong sing bersuci, sing wudu ku yo kebablasan, berlebihan. Tahu jenengan mirsani wong wudu, Mas? Biasanya teng masjid-masjid pinggir legi apa yang apa sing kerane gedhi, lem buka pol, ora kok mili, Mas. Nyemprot buan terbang. Ngono le wudu sawi awake dhewe nunggu. Bar ngono isih bualani ping 3, bar ngono wudune ragu-ragu bualani meneh. Tahu mboten nonton-nonton itu? Kelas kepes. Ya Allah, orang ulama telah kepes, Mas. Mulai kebablasan. Terlalu berlebihan penggunaan air atau berlebihan sehingga ragu. Pernah nggak melihat orang ragu wudu berampung baleni meneh? Rampung baleni meneh. Dulu saya pernah lihat seperti itu. Jadi wudu rampung, pada sampai basaku ya betul itu. Baleni meneh. Itu sholat, loh metu ngapa sebelum wudu meneh. Itu was-was. Jangan, itu dulu ada sebuah masjid seperti ini. Ini kata Rasulullah SAW. Perhatikan ini, seorang sahabat itu kalau menyampaikan ilmu berdasarkan qaulullahi wa qaulur Rasul SAW. Biyen mono bapakmu ki mireng sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Begitu ilmu. Orang malah menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jangan berlebihan. Yang ketiga, an-nahyu 'anid du'a'i bil itsmi wa qati'atir rahim. Tadi sudah disebutkan di poin keempat atau pasal keempat tadi ya. Tidak berisi dosa, tidak pula berisi pemutusan silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Nah, ini ada 3 poin di sini. Setiap hamba itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah selama tidak berisi dosa, tidak berisi pemutusan silaturahim, dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam berdoa kepada Allah. Bila beliau ditanya, ya Rasulullah, mal istijal, apa yang baginda maksud dengan terburu-buru ketika berdoa? Beliau menjawab, yaqul, jika ada orang berdoa, qad da'aut, selama ini aku istungo, selama ini saya sudah berdoa, memohon selalu kepada Allah. Wa qad da'aut, terus berdoa, falam ara yastajibu li, tapi kok sepertinya Allah tidak mau mengabulkan doaku. Fayastahsara 'inda dzalika wa yada'u ad-du'a. Akhirnya dia putus asa lalu tidak berdoa lagi. Ini yang disebut dengan isti'jal. Berdoa baru 3 hari, rumangsane wis donga terus. Loh, 3 dina iki donga terus mboten lereng ya, lagi 3 dina. Durung 3 tahun. Iya.
Sebagian orang saleh bahkan para nabi, orang pilihan itu diuji lama. Doanya juga dikabulkan tapi dalam tempo yang lama. Tidak hanya model instan, karpe instan apa-apa. Ya nggak bisa. Ada saat-saat memang harus bersabar. Jadi jangan tergesa-gesa. Apa intinya? Jangan putus asa, terus berdoa karena doa itu ibadah, dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Bagi yang bujang menang. Lah contohnya paling penak kuwi. Aku nek misalnya kayak contoh Mas Teguh, ya Mas Teguh rawani. Ya piye? Contohnya sing kira-kira ada semangat gitu loh. Pripun Mas Nur? Lho jawabnya ya angel. Jadi tetap terus berdoa. Yang keempat, an-nahyu 'anid du'a'i 'alan nafsi wal auladi wal khadim wal mal. Tidak boleh mendoakan buruk, tidak boleh mendoakan jelek untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, pembantunya, pegawainya, hartanya. Pokoknya nggak boleh mendoakan jelek. Jadi ini penting banget ya, termasuk bagi para pemimpin. Jangan mendoakan buruk sama anak buahnya lah, sama istrinya, sama anaknya, sama hartanya, sama pegawainya. Jangan. Doakan baik. Lumayan nggak usah. Misalnya dia biar kok angkat di pegawai. Ya itu jadi ladang amal ibadah Anda apa? Kasih kesempatan bekerja, kasih Anda bisa menasihati dia. Nek apik kabeh jenengan mlagur penak-penak tok orang ibadah, orang berdoa, enggak mendoakan orang lain, tidak menasihati. Menasihati kan ibadah. Tidak masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan buruk untuk diri kalian. Enggak boleh. Seperti tadi misalnya berdoa kepada Allah supaya disiksanya. Wala tad'u ala auladikum, jangan mendoakan buruk untuk anak-anak kalian. Ini penting bagi para orang tua. Siapapun dia, ayah, ibu, termasuk calon orang tua nih. Jangan pernah mendoakan buruk buat anak-anak kita. Anak nakal, dasar bocah jadi soleh. Ngono. Nesu itu nih wong nesu. Gitu. Bocah kandhane uang kan. Hafid Quran kowe. Dasar kurang ajar. Hafid Quran. Ngono. Jangan kemudian diomongin jelek. Misalnya mau nesu. Jenengan tahu nesu kok kerep nesu Mas karo anak. Nek nganti mau ngomong tahu gitu aku ora percaya. Nek kerep jenenge anak saiki. Oh, hari saiki nakal-nakal. Lah bapake sinten niku? Ngono ae nek jawaban. Bapake ben luweh kok. Ora ngaku. Lah awake mbiyen iki ora kenal agama. Rata-rata mbiyen awake dhewe ora kenal agama. Mungkin apa nggih, Mas? Sing rada tua-tua nek sing nom-nom iki lahiran saiki wis alhamdulillah lahir ceprot langsung. Yo ora. Iki kanto kok gitu ya. Yo ora tuh. Lahir ceprot yo ora ngerti kalimat ning Al-Qur'an ngono. Wong kowe lahir ora ngerti apa-apa. Ngendikane Allah ngono kuwi. Hati-hati Mas. Iki kita jame meh jam 09.00. Iya. Oke, tak Mas. Kroso sang ini. Kayak pertanyaan ini. Ya orang ini udah ngantuk, saling udah ngantuk. Tidak boleh mendoakan buruk. Pokoknya ndongakno apik wae karo anak-anak. Anak kita seperti itu ya, tahu dirilah kita. Bocah niku pausan anak kula. Apa ke sedina selembare ra iso lho. Lah sampean mau meneng. Lu ulhu kan biyen. Ya Allah. Melakno tumbuh. Ada kisah yang luar biasa ya, pernah kita baca itu. Seorang yang sudah berumur 60 tahun itu hafal Quran sampai mutki. Ketika ditanya, Masya Allah Pak, penjenengan ini berarti jenengan kok apik menghafalane bacaane. Biyen jenengan iku lihat kecilik gitu. Nanti orang begitu komennya. Mboten kula niku nembe apa lho kok sakit. Ini mungkin dengan sebab doa ibuku. Allah kasih kemudahan, sudah sepuh bisa menghafal Al-Quran.
Jadi kita jangan paksa anak kita. Wah, kudu nak ora hafal Quran, ora tak nikah. Mendingan bapakmu sing nikah mana? Yo jangan. Le, pokoknya panyuwunane bapak karo ibu, kowe dadi wong sing hafid Quran. Terserah kamu. Luwih cepet luwih. Itu lebih. Ayo didukung. Kutu. Bapak ini kan belajar maca Al-Quran mesti banget. Paling angelnya kan belajar maca Al-Quran. Soalnya apa? Alasannya apa mas? Alasannya apa? Alasannya mas? Anda. Udah, nek diajari maca Al-Quran dulu mas. Taksin. Apa alasannya? Nah, itu alasan sing kleru. Wong tahsin kuwi dibetulkan lho. Nek kleru dibetulkan ning alasane nek mulai aku ora usah disalah-salahke. Akeh ora alasan ngono ki. Kegege alasane nggih padha niku. Kapok aku belajar tahsin pisan disalah-salahke ora usah. Berarti wong bodoh rumangsa. Lah kok iki wis salah dibenerke ustaz ning rumangsa disalah. Sesuk ora teko meneh. Niku akeh. Nek ora percaya nggih mang coba. Belajar karo Mas Wawan, karo Mas Haris, Mas Ahmad, insyaallah. Mesti dibenerke wong kleru. Ustaz iki benerke ora nyalah. Baik. Jangan pula wala tad'u ala khadamikum kepada pelayan pembantu. Wala tad'u ala amwalikum, jangan mendoakan harta kalian. Jelek ya mendoakan. Nah, ini pernahkah ini jujur? Sapa sing tahu gua juli motori mergo macet? Mogok. Nah. Wis lagar mulih bengi-bengi peteng moko nang tengah dalan. Doh kono doh kene, gua jil sih. Limpang sih. Ampun to Mas. Wis berlama sekian tahun. Wah, bote awake semono iku ana jenenge klenger. Oh, pakai terus, Mas. Nonton di servis. Begitu mogok, diantel. Ya Allah, jangan begitu. Itu tidak boleh mendoakan. Gua asal motor. Misalnya dewi. Jangan seperti itu. Ini karena sebagian seperti itu. Keliru ya, nggak boleh mendoakan dulu. Karena apa? La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nila fiha ata'un fayastajibu lah. Karena jangan sampai nanti kalau pas Anda ngomong buruk, berdoa buruk, lalu pas kebetulan dengan satu saat yang saat itu Allah memberikan permohonan, mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Coba nek jenengan ngomong elek, lalu pas saat itu saat yang makbul Allah kabulkan, menyesal malah ketun diri. Jadi ngomonglah yang baik, ngomonglah yang wa qulu linnasi husna. Salah satunya disuruh berkata yang baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada siapa? Istri, anak, keluarga, dan seterusnya. Yang kelima, an-nahyu an tamannil maut. Ini juga nggak boleh. Ngarep-arep dan mati wae ora oleh, apa meneh berusaha mateni awake dhewe. Jelas itu perbuatan terlarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamayyanan ahadukumul maut li dharrin nazala bi. Jangan sekali-kali ada salah seorang di antara kalian mengharap kematian disebabkan penyakit, bahaya, musibah, keburukan yang menimpa dirinya. Mungkin jadi copot uwi, mungkin sakitnya nggak sembuh-sembuh, mungkin miskinnya terus berlanjut, mungkin ini, mungkin itu, menderita, jadi uripku kok mau jadi pelengkap penderita gitu. Jadi objek pelengkap penderita. Jangan. Fa in kana labudda mutamanniyan lil maut, andaikan terpaksa, saking mungkin sudah tidak kuat lagi. Mohon maaf jamaah, ada nih sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang ini, tapi ditambah fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, berarti kan ada. Kalau terpaksa mau nggak mau berharap kematian, berarti kan ada orang seperti ini, kan ada.
saking dia sudah nggak kuat lagi. Maka faliyakun ini Islam itu agama sempurna, Islam agama solutif. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Illa wa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pun kecuali pasti Allah menurunkan obatnya, menurunkan solusinya. Satu problem pun tidak ada kecuali Allah kasih solusi. Pasti ada. Termasuk ini problem orang yang sudah putus asa, abad pengharapannya. Oke, jangan minta matilah, tapi seperti ini doanya. Falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berilah aku kehidupan jika kehidupan ini memang lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Tapi wafatkan aku jika kematian itu ternyata lebih baik bagiku. Tidak langsung minta mati. Masya Allah, sempurnanya Islam seperti ini jemaah. Luar biasa, solutif. Maka kalau ada orang ngomong itu Islam nggak sempurna, itu perlu disempurnakan ya. Perlu disegerakan, disempurnakan. Sempurnakan ilmunya, ojo pikiran elek. Disempurnakan ilmunya. Dia limocok belum selesai, limocok ngaji belum selesai. Kadang-kadang itu terlalu cepat ingin dapat gelar. Ning limocok urung rampung. Kasek gelare metu repot ku. Umpamane Mas Nur Sahid MA. Wah. Atau profesor gitu. Lah aku limocok urung rampung gelare wis metu yo. Gelem ra gelem kudu ngomong ala pro. Repot. Jadi begitu nih. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Subhanallah, Islam itu Islam itu sempurna karena berasal dari zat yang maha sempurna. Islam itu baik karena berasal dari zat yang baik, maha baik. Islam itu benar karena berasal dari zat yang maha benar. Islam itu indah berasal dari zat yang maha indah. Jangan ragu untuk selalu belajar, untuk selalu membaca dan meyakini, memegang erat Islam ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai Allah memberikan ajalnya kepada kita dalam kondisi muslim. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkahan, kemanfaatan ilmu dan istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.